Lama tak mendaki. Kali ini saya berencana akan mendaki salah satu gunung di Malaysia. Gunung yang cukup populer, ketinggiannya lebih dari 4000 mdpl dan menjadi titik tertinggi di Pulau Kalimantan, Gunung Kinabalu. Ketinggiannya kurang lebih 4095 mdpl yang berlokasi di kawasan Taman Nasional Sabah, Malaysia, dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Tak sendiri, saya ditemani dua kawan saya, Bang Hidayat dan Bang Abdullah. Keduanya sudah menunggu saya di Malaysia. Halo Bang, Bang Hidayat, gimana kabar? Baik. Oke, siap. Pagi itu saya berangkat dari Jakarta dan akan singgah beberapa jam di Kuala Lumpur. Di sini saya sempat bertemu kawan saya, Bang Hidayat, sebelum akhirnya berpisah saat penerbangan lanjutan ke kota Kinabalu di Sabah karena perbedaan maskapai. Oke, Jadi kita sekarang udah sampai di Malaysia, KL. KL berapa? Terminal 2. Terminal 2 di Kuala Lumpur International Airport 2. Kita mau lanjut ke Kinabalu. Tapi kita berdua beda maskapai. Beda. Saya pakai lanjut menggunakan Air Asia, sedangkan teman saya pakai maskapai apa Bang? Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. Dia dari KLIA 1, sedangkan saya KLIA 2. Saya jam 10, dia jam 11. Jam 11 lebih ya. You need the seat and the big bag you put in the overhead compartment, and please be seated as soon as possible to let the passenger. Dua setengah jam perjalanan dari Kuala Lumpur ke kota Kinabalu, saya pun landing dan hal yang pertama saya lakukan di sini adalah menukarkan SIM card yang udah saya beli di aplikasi Agoda untuk mendukung komunikasi saya selama di Malaysia. Saya udah selesai registrasi SIM card yang saya beli di Agoda, dan ini dia SIM cardnya sudah saya terpasang juga di handphone dan sudah bisa aktif dan dipergunakan untuk berinternetan di sini. Ini dia sekarang sekitar jam setengah 10 malam, sedang perjalanan 2,5 jam dari Kuala Lumpur ke kota Kinabalu di Sabah, Kalimantan, Borneo. Bang. Oh ya. Ya. Sukses terus. Oke. Setelah kami bertiga berkumpul, kami pun segera memesan Grab dan segera bertolak menuju Kundasang, tempat kami akan menginap malam ini. Oh, ada KFC bang. Apa nama negerinya apa? Sabah. Sabah. Oh, kalau mau KFC bang, Iya. mampir KFC dulu aja. Ini sebelah KFC. Iya. Perjalanan sendiri
Ditaksir kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Kinabalu menuju ke Kundasang, kaki Gunung Kinabalu. Guide itu dia tidak akan bawa kamu deh. Permit kamu tidak keluar untuk naik ke puncak kalau dia ada. Ya, diwajibkan guide buat satu rombongan 5 orang. Iya, tidak boleh itu kalau tidak ada guide. Mesti ada guide. Harus mesti. Yang guide itu 1 orang saja, 4 orang itu yang dia punya safety, membantu untuk kemalangan ke apa. Orang itu yang nanti akan angkat. Oh. Dari sini berapa jam ke Kundangsang? Kalau dia malam begini tak sampai 2 jam. Kalau dia siang lama lah, 4 jam 5 jam begitu. Kalau siang? Kalau siang dia jam tuh Macet apa? macet. Oh. Kalau dia malam begini ada kereta di sana. Tiada kereta? Kurang kendaraan mobil. Dari sini? Dari sini ke sana kurang, tidak macet jalan dia. Tapi mobil ada? Tidak ada lah, ada. Nunggu artis? Ini artis ditungguin. Dia dari mana? Drama paspornya ketinggalan. Pesawat. Aduh. Untung masih ketemu. Kalau Nggak ketemu nggak bisa lanjut. Nggak kayak di Jakarta. ini kota Ya, Kota Kinabalu. ibu kota. Ibu kota Kinabalu ya. Di sini yang tempat menarik apa, Bang? Biasa orang datang sini pergi pantai. Pantai kan tadi udah tuh kita ya. Itu pas beach. Ada lagi Ada lagi. Pulau. Ya. Oh, pulau apa? Boleh dah tuh. Oke, sekarang waktunya kita menuju ke Kinabalu Park Office, sekitar 1 km dari tempat kami menginap di daerah apa ini namanya, Bang? Kundasang. Masih daerah Kundasang. Udaranya seger banget. Kita berada di ketinggian 1400 mdpl. Hotel tempat kami menginap ternyata tak jauh dari Sabah Park Office, tempat di mana kami akan melakukan registrasi pendakian. Nah, kita baru saja tiba di Kinabalu Park Office dan ini kita harus melakukan registrasi. Kita saat ini lagi berada di depan Kinabalu Park Office-nya sendiri. Kita akan mengambil footage dan gambar di sini. Sesampainya di pintu gerbang office, kami harus membayar tiket masuk Taman Nasional sebesar 10 ringgit Malaysia untuk warga lokal Malaysia dan 50 ringgit Malaysia untuk warga non Malaysia. Amazing Borneo. Nih. Kita kemana? Sini Kak, tadi. Di sini apa gimana?
3. Oh, 2. Hah? Bookingannya? Di sini kita pun harus membayar guide sebesar 350 ringgit Malaysia per tim dan transportasi dari dan ke tim pohon sebesar 45 ringgit Malaysia per orang. Nah, 350 buat bayar guide dan 45 ringgit untuk transportation. Ya ini sudah. Ardiansyah tadi kasih ini Kinabalu Park. Kita pakai. Ya. Dan lalu 3. Ini Bang Ardiansyah. Bang Abdullah. Bang Kita Abdullah. Lihat kita. dari sini ke tim pohon berapa lama? Kurang 15 menit. 15 menit. Oke. Nah, ini adalah abang guide. Namanya siapa, Bang? Lupa. Nama Andrew. Kalau kita emang harus bayar. Ya Google kan gua. Kamera gue jelek soalnya. Tahan dia sampai nyimpen. Harusnya di situ adalah gunungnya. Terlihat tuh samar-samar gunungnya. Ini adalah Gunung Kinabalu dan sampai sini ada kawasan Sabah Park. Nah, kita akan menuju ke puncak sana di 4000 sekian mdpl. Kinabalu finally akhirnya. Nah, kelihatan kan? Dan sekarang kita naik ke Taman Kinabalu Ranau. Ini ada kereta untuk menuju ke tim pohon. Wah, ubur. Apa? Dia nak kata aku nak dia. Kata negar. Perjalanan dari pos registrasi menuju ke tim pohon kurang lebih 15 menit saja. Dan tim pohon gate adalah titik awal pendakian setiap pendaki dan tempat di mana semua pendaki diantar dan dijemput sebelum dan sesudah pendakian. Tim pohon ini adalah titik awal pendakian tim pohon di 1800 mdpl. Enggak, tim lain aja. Nih, kita mulai pendakian di tim pohon kurang lebih 1800 mdpl bareng Bang Abdullah. First time kita ketemu di pendakian ini dan belakang Bang Hidayat. Kita sempat bareng di ketemu yang kedua kali kita bareng nih. Sebelumnya di mana, Bang? Annapurna Base Camp. Annapurna Base Camp. Jadi alumni semua nih, alumni Annapurna Base Camp Nepal. Katanya tahun depan mereka mau pada ke Everest Base Camp. Amin. 700 meter. 200 meter. Ya. Dan dekat pondok tuh dia ada toilet, air, Ya. dengan tong sampah. So Air minum atau air apa? air minum saya tidak sarankan sebab dia tidak dirawat. Oh iya. Oke.
Oke, so kadang-kadang orang yang tidak bisa minum air gunung, dia minta. Oke, so kecuali kamu punya lunch, kamu ada bawa sendiri lunch. Nah makanya itu tadi kita mau Kita sarapan mau dulu. ke resto. Nanti dekat atas sana, nanti kamu boleh order, boleh kapal. So lunch biasanya orang akan ambil dekat 4 km. So kamu jangan risau, dia ada signboard juga, so kamu boleh pilih dalam 500 begitu, kamu boleh tahu juga dia ada signboard. Oke. Sebelum memulai pendakian, kami memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu di sekitaran tim pohon. Di sini, tak lupa kami pun menyiapkan bekal untuk makan siang kita nanti. Apa bang? Itu nasi apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Berapa harganya bang? Ini satu bungkusnya 3,5. 3,5 ringgit. Berapa rupiah tuh? Satu rupiahnya itu 3.800. Satu ringgit itu 3.800. Berarti sekitar 20 ribuan lah ya. Ya. 20 ribuan. Jadi kita beli 2 untuk di makan siang, sama beli donat untuk di perjalanan. Oke. Ini donatnya satu bungkusnya 2,5. 2,5 ringgit. Daftar lagi. Oh, cuma scan aja. Actually, this wrong name is okay. It's okay. Pohon checkpoint 1 kita di itu tanda-tanda gitu. Oh, dapat. Oke. Oke. Start Kita pendakian. berdoa dulu Berdoa. sebelum berangkat karena lancar, cuacanya cerah, Tidak kurang satu apapun ya. dan kembali dengan selamat. Ya, amin. Nanti kita pas turun baru doa. Ya. Kita yang penting naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa tidak pernah selesai. Ayo, Safety tim Kinabalu. Project. Tim Kinabalu Indonesia. Yes. Sukses. Jeng 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 jeng. Backsound. Pos selanjutnya jaraknya berapa? Ini untuk ke pos selanjutnya jaraknya berapa? Oh, 1 kilo ya. Oke. Video. Jadi dari start gate 1 sampai gate selanjutnya jaraknya 1 kilo. Kita mulai jam 9.21. 921 start pendakian dari tim Pohon Gate menuju ke pos 1. Namanya apa bang? Pos 1? Kandis. Pos 1 Kandis di ketinggian? Ketinggian 2000. 1.000 lebih, hampir 2 lah. Hampir 2000. Oke. Tahun berapa sih itu? Carson Waterfall. Sudah lama. Gino Danda ini. Sebelum kita mendaki Gunung Kinabalu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah booking untuk mendapatkan kuota pendakian. Setiap harinya, Kinabalu hanya mengizinkan kurang lebih 150 pendaki, baik melalui pendakian reguler ataupun via ferata, baik itu pendaki lokal maupun pendaki luar Malaysia. Dan kuota pendakiannya ini dibuka mulai dari Desember tahun sebelumnya. Jadi, saat kami mendaki di bulan April ini, kami harus melakukan war tiket terlebih dahulu, kurang lebih di bulan Desember 2024 lalu. Gimana bang? Ya,
Pemanasan dulu. Setengah kilometer dihajar tangga. Nah, Di awal pendakian luar biasa. Orang mah gunung biasa mah awal pendakian tuh landai dulu. ya. Ini kita langsung naik tangga. Langsung dihajar Jadi, tangga. Langsung ngetes jantung. Oh, katanya di sini ada tangga penyesalan, Bang. Katanya ada tangga penyesalan. Banyak. Jauh itu berapa kilo? Jarak maksudnya berarti tangganya itu panjang tangga kilo ada. Meter. Wah, ini tangga nih. Terakhir tutup udah. Treknya kayak gini. Lembab, licin, Lu beratnya berapa bang? tangga. Pos Fiji. Wah, posisi nih. Pondok Kandis. Wah, ini banyak nih. Cuman jalurnya mantap. Pos 1 Kandis. Pondok Kandis. Gak nyampe ya? Pos 1 Kandis. Mau lanjut lagi nggak? Ayo lah. Saat ini kita lagi berada di pos Kandis. Pos Kandis ini dapat ditempuh dalam kurang lebih sesuai estimasi sekitar 1 jam, namun alhamdulillah kita meraihnya dalam waktu 20 menit. Tadi 9.20 start dari tim pohon, kemudian tiba di sini 9.40, artinya 20 menit kita berjalan menyusuri jalan tangga yang menukik, dan kita sampai 20 menit kemudian 9.40 di pos 1 Kandis. 20 itu pemanasan dulu tadi ya. Pemanasan lewat jalur tangga. Lumayan. Tadi suhunya dingin sebelum berangkat, dan suhu tubuh mulai panas sekarang. Sudah mulai keringet. Dan ini adalah kilometer pertama 2003. Kilometer 1 di atas Pondok Kandis 2039 mdpl. Dihajar lagi anak tangga. Kalau kamera depan susah, gak bisa di wide. Kamera belakang baru. Ya ini ya. Nah, harusnya kayak gini nih landai. Aduh, Nggak nyampe-nyampe. awal-awal udah dihantam tangga loh. Enggak yang pro. Sehari berapa orang bang yang mendaki bang? Jatah kuotanya? Maksudnya? 100 yang nginep kan. 100 lebih. 100 orang per hari. Tapi Berapa kalau ya? di bawah tuh Itu udah- ringgit itu ya bebas ya. Bebas. Unit ya. Udah dalam negeri sama luar negeri. 100 orang. Buat Malaysian dan non Malaysian 100 orang pendaki jatah kuotanya untuk mendaki Gunung Kinabalu. Makanya sebelum pendakian Gunung Kinabalu gak seperti gunung-gunung Indonesia bisa datang naik seperti itu. Kinabalu nggak bisa karena kita harus war tiket sendiri, mengurusnya sendiri. Itu kita booking kuota tuh kayak war tiket. War tiket no. Kalau lu pernah ada niatan nonton konser atau nonton timnas, war tiket dulu ya bang. Iya. Kuotanya Jadi 1 tahun. cepet-cepetan. Dan ingat perharinya itu 100 orang. Jadi kita benar-benar terbatas untuk pendakian. Makanya ada yang bilang Gunung Kinabalu itu bersifat eksklusif karena high price dan ya itu tadi. Mahal dari Annapurna. Sebagai informasi, total ada sekitar 8 pos yang akan kita lalui hari ini.
dimulai dari pos 1 Kandis di kurang lebih 1981 mdpl, dan terakhir kita akan menginap di pos 8 atau biasa disebut dengan Panalaban kurang lebih di 3270 mdpl. Sedangkan titik awal pendakian kami sendiri di Tim Pohon berada di 1700-an mdpl. Artinya hari ini kita akan mendaki sekitar 1500 mdpl secara vertikal. Pos 2. Pondok Ubah 2814 meter ASL. Saat ini gue lagi berada di pos 2 Pondok Ubah di kurang lebih 2081 mdpl. Tadi Dari pos 1 ke pos 2 kita total 15 menit sampai sini. 15 menit dari 1935 kalau nggak salah. Dan sekarang 2081 kita naik 100 meter elevasi vertikal dari pos 1 ke pos 2. Jalan menjaknya lumayan. Lumayan. Keringetan cok.